Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Mari kita persiapkan setiap hati dan hidup kita untuk kita masuk menghampiri tahta hadirat Tuhan. Kita percaya di yang terbaik pagi hari ini Bapak Ibu saudara. Terima kasih Tuhan. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Haleluya. Kau pengharapan kami Tuhan, kami sembah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku.
terbaik bagiku, Kau terbaik bagiku. Kau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya bahwa kami melupakan apa yang di belakang kami untuk kami berlari kepada tujuan kami. Sebentar Tuhan, kami dengar firman-Mu, kami buka setiap hati kami, berkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, saya berdoa kita semuanya dalam keadaan sehat, kuat, bahagia, damai sejahtera. Nah, pada pagi yang indah ini saya rindu untuk membagikan firman Tuhan, yaitu bagaimana sesuai dengan tema bulan kita, yaitu tidak melihat dalam masa lalu. Pagi yang indah ini kita akan mendengarkan atau sama-sama belajar di dalam Injil Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Tentunya semuanya sudah tahu, apalagi guru-guru sekolah minggu ya. Ini tentang Zakius. Bagaimana Zakius seorang pemungut cukai, kepala di kota Yeriko yang sangat kaya raya, namun dibenci dengan banyak orang karena dia dikenal korup, memeras rakyat demi memperkaya dirinya sendiri. Nah, tetapi suatu hari Zakius mendengar bahwa Tuhan Yesus, ya, dia mendengar akan lewat dalam kotanya. Nah, dalam kotanya, sehingga dia ada dorongan kuat untuk melihat Tuhan Yesus dalam hatinya. Namun ada beberapa halangan dalam Zakius karena waktu itu sangat banyak sekali orang yang melihat Tuhan Yesus dan berbondong-bondong, berdempet-dempetan. Tetapi saat itu Zakius diceritakan badannya juga agak kecil, jadi dia berhimpitan, dia tidak bisa kehalangan banyak orang. Nah, tetapi dia atau Zakius ini tidak putus asa. Dia terus mencari akal, rindu karena ingin melihat Tuhan Yesus. Sehingga dia berlari di depannya yang akan dilewati Tuhan Yesus, dan dia akan melihat dengan cara memanjat pohon. Nah, ketika sesudah memanjat pohon dan dia melihat Tuhan Yesus, betapa leganya. Tetapi hal yang paling menakjubkan adalah Tuhan Yesus tiba-tiba melihat Zakius dan firman Tuhan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Ya, sebuah panggilan kepada Zakius untuk kamu turun, tidak di atas. Dalam keadaan ini kita bisa menggambarkan Zakius ini sedang di atas, sedang kaya raya, tapi Tuhan menyampaikan turun. Nah, pertemuan ini yang mengubah segalanya. Pertemuan ini sehingga perjumpaan dengan Zakius menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Zakius menerima panggilan Tuhan. Kemudian dia mengajak di rumahnya. Setelah perjumpaan ini, tentunya hati Zakius, loh kok Tuhan kepada saya orang yang seperti ini, tapi Tuhan memanggil dia, sehingga kegembiraan Zakius. Kemudian setelah perjamuan di rumahnya, Zakius berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, aku akan mengembalikan 4 kali lipat." Nah, di situ ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dan kemudian ada perubahan yang besar. Kemudian reaksi, pertobatan. Jadi bukanlah sekedar perkataan, tetapi kita harus ada aksi yang dilakukan, bukti bahwa benar-benar kita berbalik. Jadi Zakius setelah menerima Tuhan Yesus, dia melakukan pertobatan dengan aksi, dia mengembalikan dan juga memeras dari orang-orang yang dulu diperasnya, dikembalikan bahkan 4 kali lipat. Dengan itu Tuhan Yesus berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara-saudara yang terkasih, mari
kita belajar juga jangan terpaku dalam masa lalu. Kisah Sakius ini tercerminan bagi kita sering terpukul pada kegagalan kita, dosa masa lalu kita, kemudian bayangan-bayangan yang menghantui, menghalangi kita untuk maju. Misalnya kita sedang melakukan usaha yang kecil, tapi kita gagal karena mungkin kita belum tahu atau belum menguasainya. Terus kita mau usaha lagi, kita terbayang, wah nanti kalau jalan, ya kalau nanti laku ini, ya kalau nanti nggak laku, bagaimana? Jadi kita terbayang-bayang dalam masa lalu. Atau enggak ketika kita mau bertobat, kita mau ambil dalam pelayanan, terus kita terbayang dalam masa lalu, wah saya ini dulu pendosa, saya ada kesalahan sini, saya ada kesalahan sini. Nah itu yang terus menghantui, seperti Sakius yang dianggap orang berdosa oleh masyarakat. Tapi percayalah saudara-saudara, Tuhan tidak melihat masa lalu kita, melainkan Tuhan melihat hati kita yang bertobat, kemudian rindu untuk berubah, tapi juga melakukan kebaikan, tidak melakukan hal-hal yang sama dengan dulu. Ya. Pelajaran dari Sakius ini adalah sangat luar biasa. Yang pertama, tekad untuk berubah. Tekadnya apa? Sakius mengalami fisik yang tinggi badan tidak terlalu tinggi, tetapi dia ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia lari jalanan utama, kemudian dia naik pohon. Sehingga meskipun ada banyak halangan, rintangan yang menghalangi kita untuk kita maju, untuk kita dalam pelayanan, kita harus tetap semangat. Kemudian menanggapi panggilan Tuhan. Ketika Tuhan benar-benar memanggil, kita tanggapi dan kemudian responnya cepat, penuh sukacita, membuka pintu kita. Terus kemudian kita harus melakukan tindakan. Kemudian pertobatan yang nyata. Kita harus ada tindakan, bukan sekedar kata-kata kita mau berubah, kita mau apa, tapi kita harus melakukan tindakan. Seperti Sakius mengembalikan apa yang telah ia peras adalah buah dari pertobatan, bahkan dia mengembalikan 4 kali lipat. Kemudian yang terakhir adalah fokus kepada masa depan yang penuh harapan dengan Tuhan Yesus Kristus. Setelah menerima keselamatan, Sakius tidak kembali pada cara hidupnya yang lama. Hidupnya diisi dengan tindakan kebaikan, bukan penyesalan, tetapi dia menatap masa depan yang baru bersama Tuhan Yesus. Nah, saya juga berharap saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita juga tidak melihat masa lalu kita fokus dalam pertobatan, dalam tindakan, dan juga kita fokus pada masa depan bersama Tuhan Yesus, masa depan yang penuh dengan sukacita. Biarlah kita menjadi saksi yang hidup, membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, termasuk mengubah hati yang paling dosa sekalipun. Tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Saudara-saudara, mari kita belajar untuk selalu taat pada Tuhan, selalu memandang Tuhan Yesus dan percaya bahwa masa depan bersama Tuhan Yesus adalah masa yang paling indah disediakan oleh Tuhan. Mari sekali lagi saya mengajak untuk kita tidak melihat masa lalu kita. Demikian firman Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.